Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, jadi bedain kita kapan pakai cakram sama cincin itu gimana? Gini, kalau metode cincin, sifat khasnya itu ketika irisan pada daerah tertentu kita putar, di situ terbentuk cincin. Nah, cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya kita lihat kurvanya. Nah, atau kita lihat daerahnya. Daerah tersebut ketika diputar terhadap sumbu putar ada celah nggak? Ketika ada celah di situ maka pasti akan terbentuk cincin. Nanti satu irisan persegi panjang ini. Namun ketika tidak ada celah maka nanti akan terbentuk cakram. Nah, maksudnya celah itu apa? Perhatikan ini daerah I. Daerah I kalau kita perhatikan dengan sumbu putarnya, di sini ada sumbu putar itu adalah sumbu X, di sini ada jeda nih. Ada ruang kosong di sini nih. Oh, coba saya buat warna beda. Nah, di bagian sini itu ada ruang kosong yang hitam ini. Nah, ruang kosong ini dia nanti akan membuat lubang yang dia akan membentuk cincin kayak gini. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Nah, bedakan sama cakram. Kalau cakram itu antara si sumbu putar sama daerahnya itu benar-benar nggak ada jeda. Ini berhimpit kan? Sehingga nanti terbentuknya ketika kita punya satu irisan persegi panjang, ketika kita putar ya bentuknya koin, seperti koin, benar-benar kayak koin, lempengan gitu ya, nggak ada celah sama sekali di tengahnya. Namun ketika cincin nanti hasil yang diberikan dari suatu persegi panjang yang diputar itu tadi dia seperti donat atau cincin kayak gitu. Bisa Oh dipahami? iya, Bu. Bisa. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Namun yang perlu kita tekankan dari sini ya, metode cincin sama metode cakram itu eh, dalam mengambil pias atau mengambil irisan itu selalu tegak lurus sama sumbu putar, prinsipnya itu. Kalau diputar terhadap sumbu Y, ya berarti nanti piasnya kita tegak luruskan dengan sumbu Y. Kalau diputar terhadap garis X sama dengan min 1 misalnya, berarti garis X sama dengan min 1 itu adalah sejajar sama sumbu Y. Berarti nanti irisannya itu harus kita buat sejajar dengan sumbu Y kayak gitu. Ada suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertentu kemudian diputar terhadap sumbu Y. Berarti kira-kira ini gimana ini prinsipnya? Coba daerahnya dibatasi oleh apa? Langsung saja. Coba Septiani tunjuk temannya. Daerahnya dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sama Y sama dengan 2X. Oke. Di mana? X kuadrat 1. Oke. Kurvanya seperti apa ini Septiani? Terbuka ke atas. Oke, Y sama dengan X kuadrat itu adalah suatu kurva yang terbuka ke atas. Kayak gitu. Ini sumbu X, kesananya sumbu Y. Kemudian selain itu dibatasi oleh apa? Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X itu adalah mirip sama Y sama dengan X, cuma dia lebih tegak ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan suatu daerah yang ada di kuadran 1, karena di sini ditegaskan di kuadran 1, berarti nanti daerahnya ada di sini. Nah, ketika kita sudah tahu identifikasi daerahnya di situ, berarti sisanya kita hapus saja supaya tidak membuat bingung. Kayak gitu. Nah, di daerah 1 ini dia diputar terhadap apa tadi? Sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y di sini. Dia diputar terhadap sumbu Y. Nah, kayak gitu. Berarti prinsipnya tadi apa kalau pakai metode cincin? Irisannya harus tegak lurus sama sumbu Y. Berarti irisannya seperti ini ya. Iya, Bu. Nah, berarti ini nanti lebarnya berapa?
delta X Delta Y. delta Y. delta Y. Nah, berarti satu irisan ini nanti ketika kita putar-putar, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini, tapi tengahnya berlubang. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah pusatnya, pusat atau sumbu putarnya. Nah, kemudian dari situ nanti kita akan mendapatkan jari-jari luar, kemudian akan mendapatkan jari-jari dalam. Warnanya sama. Akan mendapatkan jari-jari dalam seperti itu. Nah, di sini adalah R besar, di sini R kecil. R besarnya siapa? Coba. Y2X bukan, Bu? Oke, sebentar. Perhatikan, hati-hati ketika kita mengiris tegak lurus terhadap sumbu Y, berarti di sini tadi lebarnya apa? Delta Y. Delta Y. Kita harus aware kalau delta Y nanti integralnya terhadap apa berarti? Terhadap Y. Terhadap Y. Berarti nanti fungsi yang ada di sini awalnya kita punya Y sama dengan X kuadrat, harus kita ubah menjadi X sama dengan dalam variabel Y, gitu kan ya? Iya. Berarti X sama dengan Akar berapa Y. kalau di sini? Akar Y. Akar Y. Ya, pertanyaan saya, kenapa nggak X sama dengan min akar Y? Di kuadran 1. Ya, karena di kuadran 1 nilainya itu selalu positif. Positif. Oke, berarti jarak R besar ini berapa tadi? Akar Y. Akar Y. Kemudian untuk R kecil berarti ini tadi jarak terdekat dengan sumbu putar. Berarti di sini kan? Ini itu garis Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X berarti kita dapat X-nya apa? Y per 2. Y per 2. Dengan demikian R kecilnya siapa? Y per 2. Y per 2. Nah, berarti satu cincin ini nanti akan menghasilkan satu delta V, yaitu apa rumusnya tadi? Luas alas Luas kali kali tinggi. 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 Berarti Pi R besar Pi kuadrat dikurangi R kecil kuadrat R kecil delta 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 Y. Y. delta Y. Nah, sama dengan Pi R besarnya Akar Y. akar Y kuadrat kuadrat min Y per 2 kuadrat. Y per 2 dikuadratkan delta Y. Dengan demikian Y. nanti V-nya apa? Integral Pi Integral pi akar Y kuadrat. akar Y kuadrat jadi apa? Oh Y. Y dikurangi Min Y Y kuadrat per per 4 D Ibu itu Y kuadrat. Y ya kuadrat. Y kuadrat Y kuadrat per 4 DY. Batasnya gimana? Cari titik Ya, potong. berarti batas Y atau batas X? batas Y. Batas Y. Berarti kita cari titik potong. Titik potongnya berarti kurva yang hitam ini dipotongkan dengan kurva yang hijau biru. Nah, berarti nanti kita sama dengankan. Nah, karena nanti batasan Y berarti kita pandang di situ Y per 2 sama dengan akar Y. Sehingga Y. kalau ini kita dapat Y sama dengan 2 akar Y. Y. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, kita akan punya Y kuadrat sama dengan Kuadrat. 4Y. 4Y. Tidak lain, ini adalah Y kuadrat dikurangi 4Y sama dengan 0. Kalau Y kita keluarkan, kita punya Min Y. 4. Ya, Y. berarti Y-nya berapa? Y sama 0 dan dan Y sama dengan 4. Berarti 0 posisinya ada di sini, 4 ya ada di situ. Berarti batas bawahnya berapa? 0. 0, batas sampai atasnya 4. 4. Berarti ini kalau kita hitung integralnya Pi itu konstan, bisa keluar jadi Pi integral Tengah 0 sampai 4 Y min Y kuadrat. Y min Y kuadrat per Oke. 4 DY. kemudian integralkan jadi apa nih? Y per 2. setengah Y kuadrat. Y kedua Y kuadrat. Y kuadrat bu Y Oke, ini itu Y kuadrat Eh, iya itu 1 per 12. 1 per batasnya dari
Nol 4, sampai 0 sampai 4. Oke, seperti itu. Kemudian ini jadi berapa itu? Kalau batasnya kita 16. substitusikan 8 8 kurang 8 dikurang dikurang 64. 4 kuadrat masuk 8. 16. 16 kan dibagi Oh, dua. maksudnya Bagi dua. 16 32, dibagi. Bu. Oke. 32. Ya. 16. Kemudian 4 pangkat 3 6 4 dibagi bagi 12. 12. batas bawahnya pasti 0 ya. Nanti semuanya pasti dikurangi 0. Berarti V-nya jadi 64/2 berapa itu? Bisa dibagi 3. Dibagi 4 bisa ini kayaknya. Ini jadi 3, atasnya jadi berapa? 16. 16 ya. 16 iya. Oke, kemudian samakan penyebutnya. Jadi 8/3. 8 kali 3 8 24 16. berapa itu? 8/3. 8/3. 8/3. Oke. Bisa dimengerti?